Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sweta Kartika. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa hal. Salah satunya adalah membagikan koleksi-koleksi lembar-lembar komik yang sudah saya buat selama 10 tahun. Jadi ini tutup tahun 2020 ini bisa dibilang mungkin ini 10 tahun berkarya, karena saya ingat sekali karya pertama saya, komik pertama yang saya publish ya, judulnya The Dreamcatchers. Waktu itu saya kirimkan sebetulnya 2 hari setelah perayaan Natal. Saya kirimkan tahun 2010 ke redaksi Koloni Gramedia. Nah, sejak saat itu menandai perjalanan saya berkarya sampai kemudian 10 tahun berjalan. Akhirnya terkumpullah lembar-lembar komik, karena saya kan anaknya manual banget ya. Dan zaman itu sepertinya mengomik dengan digital kayaknya belum terlalu populer. Ada tapi tidak terlalu populer mungkin ya. Sepengetahuan saya sebegitu, Kak. Kalau saya memang memilih untuk berkarya dengan manual, artinya dengan lembar kertas, dan semuanya dari sepanjang 10 tahun itu saya tidak pernah berganti alat maupun media. Jadi selalu memakai kertas HVS A4 100 gram dan drawing pen, pensil 2B, sama penghapus, sama penggaris, sama spidol snowman. Udah itu aja. Dan di belakang saya ini sekarang ada kumpulan ini total nih semuanya adalah komik-komik yang sudah berhasil saya arsipkan. Mungkin langsung aja kali ya. Jadi komik pertama saya itu The Dreamcatchers, tapi ini pengarsipannya pengarsipannya tidak urut, saya sesuaikan dengan judul. Ini yang paling pertama nih, sesuai judulnya. Itu kalau dihitung-hitung sih sebetulnya saya udah mengumpulkan, waktu saya kaget juga ketika mengambil kembali arsip-arsip komik yang ada di gudangnya Padepokan Ragasukma. Saya ambil, saya kumpulkan, saya tata. Setelah diarsipkan ternyata terkumpul hampir sampai 3.400-an lembar, karena memang banyak, tapi 10 tahun itu makan waktunya. Nah, ini komik yang pertama nih, yang paling tebel menurut saya. Ini adalah komik H2O Reborn. Nah, ini tuh kan ngeblur ya. Ya udah. Komik H2O Reborn ini dikaryakan pada tahun 2000 berapa ya, pokoknya tamatnya itu 2018 kalau nggak salah. Pokoknya sepanjang 21 bulan. Jadi waktu itu berarti 2015 akhir itu saya udah mulai mengkaryakan H2O Reborn. Cuman masih konsep, baru 2016 deh kayaknya dikaryakannya. Ini di sini ini pengarsipannya, ini ada chapter-chapternya ya tuh. H2O Reborn ini waktu itu ditayangkan di website h2o.kolamkomik.com. Oh ya, H2O Reborn ini adalah satu IP yang didevelop bersama oleh saya, Shani Budi, yang Reborn ya. Saya, Shani Budi, sama Panji Pragiwaksono, juga Jaka Adi. Waktu itu sebelum H2O Reborn ini sebetulnya mengkaryakan lanjutan dari komik H2O yang sudah pernah tayang. Jadi waktu udah pernah tayang di website kalau nggak salah berwarna, di Kolam Komik, di webnya Kolam Komik. Nah terus di tahun 2016 itu saya mengajukan penawaran untuk mengkaryakan H2O Reborn, meribut ya istilahnya, mereborn, ke Panji dan Shani, di approve, akhirnya dikaryakan. Waktu itu tahun 2015 akhir kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah sih tahun segitu. Waktu itu, soalnya saya ingat banget perjalanan waktu itu saya sama Chris Lee itu lagi perjalanan ke Bolonya. Waktu itu berarti 2016. 2016 saya mengkaryakan, di approve, kemudian dikaryakan sepanjang 21 bulan. Jadi karena waktu itu komik ini tayang bulanan di tiap tanggal 20. Jadi H2O ya, H20 gitu. Di tanggal 20 jam 20.00, jumlah halamannya 20 lembar. Kalau tidak salah begitu, tapi di tengah perjalanan ya tetap nambah-nambah gitu ya halaman-halamannya. Ini sekarang terkumpul sebanyak ini, setebal ini. Berarti berapa tuh? 20 kali 21. Sekitar segitulah ya, 1 rim lah kalau menghabiskan kertas 1 rim. Nah, ini tebal banget ya, teman-teman bisa lihat. Nanti akan saya zoom, tapi ini buat ngasih tahu pengarsipannya seperti ini. Dimulai urutan, aduh berat.
Ini halaman lembaran pertama, ini judul cover komiknya. Isinya ya semua halaman-halamannya nih. Lumayan tebel, lumayan berat, sakit tangan. Ini urutan, saya mengarsipkannya secara berurutan. 21 chapter dikaryakan. Oh ya, proses pengkaryaannya ini pernah saya dokumentasikan, bukan didokumentasikan sih, tapi lebih dibuatkan chartnya, buatkan mapnya ya, map kerjanya seperti apa. Jadi saya memulai ini, kan ada timnya tuh. Nah, saya tim kreator selaku penulis cerita juga, bareng sama Jaka, tapi lebih ke diskusi kalau sama Jaka. Saya sama Jaka tuh paling seneng kalau bikin cerita itu ngobrol gitu, jadi nggak ada catatan tertulisnya, tapi yang paling penting tahulah pada saat mau mengkaryakan ini apa aja sih yang perlu dibahas, disampaikan kayak gitu. Jadi saya bikin cerita, direspon oleh Jaka, nanti saya baru mengomikannya, membuat sketsanya. Kadang pakai storyboard, kadang tidak, tergantung keperluan. Pas lagi butuh storyboard, biasanya pas adegannya itu kompleks biasanya. Jadi pas di sini halaman ini saya mau menyampaikan value ini. Nah, itu biasanya saya butuh storyboard tuh, karena saya harus membuat halaman-halaman pengantar untuk sampai ke halaman tersebut. Itu kayak gitu. Nah, terus sketsa udah jalan. Oh ya, kan timnya itu ada saya, penulis cerita, dan juga line artis, sampai line art tuh saya pegang. Lalu toning itu dipegang oleh Aloysius Alfa, Cismate kalau sekarang. Terus coloring, kan ada warna ya, kan waktu itu dengan di website coloringnya dipegang oleh Dedi Kurniawan. Nah, Dedi itu butuh waktu untuk membuat halaman, mewarnai halamannya. Jadi biasanya di setiap chapter ini halaman terakhirnya sama covernya itu saya buat lebih dulu. Nah, lucu ya. Jadi halaman terakhirnya malah jadi lebih dulu, kayak misalnya mana ya contohnya. Ini contohnya, ntar saya angkat. Ini adalah cover untuk volume 2, chapter kedua. Nah, halaman terakhirnya kedua mana ya? Nah, ini halaman terakhir volume 2, chapter kedua nih. Jadi saya bikin halaman ini sama halaman cover dulu, saya kasih ke Dedi. Jadi tidak urut ya sebetulnya. Jadi urutannya itu enggak 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Saya udah meramalkan akan ada halaman ini di bagian terakhir. Saya kasih, saya bikin halaman cover, saya bikin halaman akhir, lalu saya kirim ke Dedi, baru saya karyakan isinya. Nah, Alfa itu mengerjakan toningnya itu 3 hari doang biasanya. Jadi 3 sampai 2 hari malah kadang-kadang, karena cepat toningnya Alfa tuh. Satu halaman bisa jadi cuma 15 menit, 30 menit gitu. Karena memang cenderung ini kan temanya futuristik, jadi sebetulnya tidak terlalu banyak tidak butuh terlalu banyak toning kayak gitu. Jadi saya kirimkan ke Alfa, nah baru ditoning sama dia kayak gitu. Itu untuk H2 Reborn. Sebetulnya repetisi sama semuanya. Jadi halaman komik H2 Reborn pengerjaannya relatif sama. Ini berat, saya harus megap ini. Nah, ini makin terakhir tuh makin kompleks ya, kerumitannya. Ini makin rumit. Waktu awal-awal, karena saya harus menyesuaikan diri dengan tema futuristik, saya bikin yang clean dulu. Jadi saya tidak terlalu banyak effort. Nanti makin terakhir itu karena udah makin terbiasa gambar robotnya, jadi saya bisa lebih advance lah istilahnya, detailingnya nih. Ya. Ini komik H2 Reborn, saya kembalikan dulu. Nah, berikutnya adalah komik Nusantara Ranger. Wah. Sama dengan H2 Reborn, relatif sama proses pengerjaannya, dan pengarsipannya juga relatif sama nih. Tebelnya segini, ini udah dikasih nomor-nomor chapternya. Dan ini per buku, jadi kayak gimana ya? Karena dulu waktu pertama konsep Nusantara Ranger itu tahun 2013, Agustus. Di tahun itu saya, Shani, Ines, Tami, Nabun, Mas Sofa itu ngumpul membahas tentang gimana cara menyampaikan ceritanya. Apakah bentuknya pasti per chapter, cuman seperti apa prosesnya. Saya mengusulkan dibuat per buku karena 5 karakter kan. Jadi per buku itu mewakili 5 karakter. Ada buku elang, ada buku taring. Elang itu Nusa Merah, Nusa Red. Taring itu Nusa Yellow. Yang pertama Rangga, ini Naya.
Yang tengah itu judulnya Belantara, itu Nusa Green, berarti si Rimba Kalamantana. Terus Rena itu bukunya hitam. Ya benar, hitam. Hitam, judulnya hitam. Rena. Terus yang terakhir George itu bukunya judulnya Ombak. Jadi ada 5 buku. Saya mengusulkan begitu. Nah, satu buku itu ada yang isinya 5 chapter, ada yang isinya 4. Kalau nggak salah begitu deh, tidak sama. Jadi tapi jumlah halamannya segitu-segitu aja. Antara 20 sampai 24 kalau nggak salah. Iya ya. Pokoknya sebulan tuh kan tayang 2 kali, tanggal 15 sampai tanggal 15 dan tanggal 30. Pokoknya tengah sama akhir kayak gitu. Ini proses pengarsipannya sama persis. Nah, ini untuk saya angkat dulu biar gampang. Ini adalah ilustrasi covernya. Cover chapter, bukan cover utama. Nah, ini ada yang masih nostalgia. Nih halaman pertama chapter 1, waktu itu tayang 1 Januari 2014. Nah, ini saya seneng gambar candi, makanya adegan pertama harus ada candinya, tidak bisa ditawar. Saya seneng gambar begituan, gambar brick bata gitu loh. Ini halamannya berapa ya? Harusnya sama sih, sekitar 400-500an halaman total, karena dikaryakan sepanjang 1 tahun 2014. Jadi 2014 itu full saya ngerjakan Nusantara Ranger. Sama kayak tadi, jadi saya sama Ines lebih banyak berembuk. Itu kemudian saya jarang mencatat sih. Jadi pokoknya ngerembuk dapat satu value, ya udah itu saya karyakan. Prosesnya hampir sama, cuman cenderung lebih intens karena tayangnya sebulan 2 kali. Jadi timnya sama, saya tetap sama Alfa sama Dedi. Jadi halaman cover sama halaman akhir saya bikin lebih dulu, kasih ke Dedi Kurniawan. Proses toningnya baru saya kasih ke Alfa kayak gitu. Waktu itu ya dikaryakan sepanjang tahun. Pasti teman-teman masih ingat yang Jagawana, karena waktu itu kan internet masih susah, ada yang bacanya, ada yang di kampus nungguin jam 12 malam, jam 12 kalau nggak salah sih nayanginnya. Pokoknya setiap pergantian itu, jadi kadang-kadang website nusantaranger.com-nya jebol. Nah, sekarang udah ditutup ya webnya, jadi karena udah dikaryakan menjadi Nusa 5. Nanti teman-teman bisa cari tahu alasannya di web YouTube-nya Padepokan Raga Sukma yang buka kitab Raga Sukma. Nanti ada penjelasannya kenapa diganti jadi Nusa 5. Ini halaman-halamannya tebel, pokoknya total nih full. Nanti saya zoom sendiri ya, ini terpisah nih yang ranti nih. Ini apa ya? Ini yang Nusa Canon. Halaman Nusa Canon. Nah, dia ada konsep art juga di bagian belakang pengarsipannya. Wah, ini monsternya yang Jabba, bukan Jabba the Hutt ya. Ini Jabba yang monster di Nusantara Ranger. Ini ada true formnya Sandekala. Sandekalanya ini dibuat awal nih waktu itu. Ini konsep untuk Kelana, yang bawah itu Pandita. Ini desain awal. Terakhir kayaknya cuma konsep desain. Tuh. Nah, ini konsep semua nih. Konsep juga nih kalau salah. Ini ada stiker Nusantara Ranger nih, halaman-halaman terakhir nih udah. Oh enggak ding, ini Nusa Parodi ini. Nusa Parodi. Nah, ini kan akik men. Oh ini nih halaman paling fenomenal. Wah, paling terakhir nih. Nusantara Ranger. Tuh. Ya, ini dia pengarsipan Nusantara Ranger, tebal juga. Maaf saya megap-megap karena emang berat. Nah, Nusantara Ranger sudah. Sekarang sampai miring. Sekarang Nusa 5. Nah, ini Nusa 5. Sama Nusa 5 ini juga, ini karena udah 2 buku ya Nusa 5. Buku 1 udah terbit, buku 2-nya belum dapat kabar saya dari Shogakukan maupun dari Reon. Tapi ini karyanya. Jadi ada yang bilang volume 2 udah dikerjain belum? Ya sudah. Kan sebetulnya sudah tayang juga di tabloid di majalah Reon. Jadi sebetulnya udah ada barangnya.
Ini cover, ilustrasi covernya paling depan. Ada cover 1 ya, volume 1. Ini karena udah terlatih bikin Nusantara Ranger selama 1 tahun, jadi Nusantara Ranger itu sangat berpengaruh ke proses pengkaryaan saya, karena bayangin 1 tahun, sebulan tuh 2 kali, saya rutin bikin 20 sampai 24 halaman, itu banyak. Jadi mau tidak mau tuh kecepatannya terasa. Jadi makin lama udah terbiasa gitu dengan deadline mau mepet. Ini saya bisa kerjain 5 hari gitu. Dan itu fakta, maksudnya benar-benar bisa dikerjakan dengan cepat karena memang latihan. Makin sering terlatih kan biasanya makin udah hafal lah. Kadang-kadang sketsa juga cuma simple banget, udah bisa langsung di inking kayak gitu. Dulu mungkin kalau pas proses sketsa itu harus detail sketsanya, sekarang udah nggak terlalu perlu. Apalagi kalau udah ngerjain komik yang sama bertahun-tahun kayak gitu. Ya ini Nusa 5 sama pengarsipannya juga kayak gitu, tebel-tebel. Ini karena semuanya halaman lembaran komik nih. Yang Rangga ini chapter berapa ya? Chapter 3. Tayang di Reon ya, di majalah Reon, dan diterbitkan juga komik satuannya oleh Reon. Dan Shogakukan Asia. Jadi ada 2 versi. Komiknya terbit dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Reon, dipasarkan di Indonesia, dan satu lagi dipasarkan di Southeast. So far sih masih nemu di, kalau nggak salah, di Malaysia sama di Singapura. Itu diterbitkan oleh Shogakukan dalam format bahasa Inggris. Besar komiknya kurang lebih sama, covernya juga sama sih. Ya ini kayak gini nih halaman-halamannya. Ini semuanya nih, kalau yang saya punya ini yang ada di sini itu lengkap sampai episode terakhir di volume kedua. Jadi belum lanjut lagi, belum lanjut apa namanya ngomiknya karena masih di hold ya. Ini ada konsep-konsep awal. Ini Rimba Kalamantana, bentar saya angkat. Nah ini ada Rimba, ini George. Ini masih awal-awal banget nih. Itu ada yang kepake, ada yang enggak. Ini Rangga, ini desain awalnya. Kalau nggak salah nggak jadi dipakai ini. Jadi nggak ya? Ini apa, desain 3 tampaknya ya. Ini yang udah fix. Karena kostumnya tuh berubah di kostum awal sama kostum terakhir. Ini yang kostum awal. Ya. Iya sih, ini udah terakhir nih kalau teman-teman. Nah ini yang saya ngiteminnya tuh pakai spidol snowman ya, kan waktu itu ada yang nanya blockingnya pakai spidol. Itu kalau di zoom, nanti saya zoom ya. Itu ya ngarsir satu-satu dan memakan banyak spidol. Jadi spidolnya udah pada habis, jadi beli lagi karena 2000 kan murah. Jadi bisa nyetok banyak untuk blocking. Kadang-kadang kalau saya males blocking, saya kasih tanda silang doang, nanti saya blocking di Photoshop. Tapi untuk pengarsipan kayaknya nggak cantik gitu kalau cuma ruang terus dikasih X, kurang bagus gitu. Makanya karena ini pengarsipan ya, supaya nanti orang bisa baca juga dari sini. Tentunya bukan orang sembarangan, maksudnya saya pengen membaca ulang itu biar cantik, ya udah saya arsir aja blocking manual, jadi supaya bagus lah gitu. Dulu sempat pakai tinta Cina tapi karena apa ya, kurang menguasai saya, jadi mendingan pakai spidol, lebih simple. Ini sudah Nusa 5. Sekarang Wanara Arc 1. Wanara Arc 1 yang judulnya One Era. Jadi arc pertama, episode lah, episode pertama itu 9 chapter, judulnya One Era. Terbentuknya Wanara. Jadi ini setebal ini pengarsipannya itu adalah dari awal sampai terbentuknya Wanara. Dan saya sering pakai halaman warna ya, ini contohnya nih. Ini pakai watercolor pensil. Nah ini watercolor pensil nih. Tuh. Sama sih, kurang lebih. Ini pasti inget, yang teman-teman baca Wanara pasti inget adegan ini. Nah ini, yang selamat datang kembali era superhero, karena One Era ya, kembalinya era, satu era superhero. Ini berapa halaman ya berarti ya, karena nggak pasti, paling nggak pasti itu halamannya Wanara. Ada yang 24 tuh paling minimal, tapi ada yang 36, 28, 32 kayak gitu. Jadi sebetulnya paling nggak pasti halamannya Wanara. Tapi ini 9 chapter
9 plus 1, soalnya ada yang chapternya terbagi jadi 2. Chapter 8 itu ada 2 bagian. Ini contohnya nih. Ini yang panca. Nah, ini watercolor pensil juga. Ini di kertas Concord. Ini ilustrasi cover. Nah, ilustrasi covernya kalau yang season 1 episode 1 saya masih sendirian kerjanya nih. Ini chapter berapa lupa saya. Malah nggak jadi dipakai yang ini. Yang beruang. Ini banyak banget garis aksinya karena memang komik action pasti banyak garisnya tuh. Dikit-dikit garis gitu. Jadi ini, dan sama ini saya kerjakan di kertas A4 HVS 100 gram. Prosesnya pun sama, cuman bedanya saya nggak punya partner di sini. Saya toningnya waktu awal-awal dibantu oleh Habibie ya, komikus komik Bibo. Tapi belakangan pas lagi mendesak ya udah saya sendiri aja kerjain kayak gitu. Komik Wanara ini arc 1, ini arc 2 lebih tipis karena arc 2 masih ongoing. Nah, sekarang komik ini tayang di karyakarsa.com. Jadi kalau teman-teman nanya, Wanara lanjut nggak mas? Lanjut di karyakarsa.com/Wanara. Itu teman-teman kalau mau membaca bisa membuka kuncinya, dan mulai tahun 2021 nanti akan tayang episode lanjutannya yang tidak ada di buku dan tidak ada di penayangan Mako waktu pertama. Ini sejarahnya lumayan kompleks juga si Wanara ini karena megap-megap. Karena dulu ini tayang pertama kali di website Mako, webkomik, sebagai webkomik, lalu diterbitkan secara buku oleh Cosmic tahun 2015. Ini saya ngangkat yang arc 2 ini banyak bermain di Kesultanan. Meskipun di sini Kesultanan nama keratonnya fiktif, tapi saya mengacu ke keraton Jogja Solo. Itu di Jawa maksudnya. Di sini saya banyak bermain panel di sini. Karena ya memang apa ya? Dulu beda ya dengan penerbit cetak. Waktu Mako itu cenderung lebih bebas dan saya senang bermain. Kalau dibandingkan pengarsirannya ini cenderung lebih apa ya? Pas udah Nusantara Ranger tuh lebih detail, pas Nusa 5 makin detail lagi. Nah. Ini apa ya? Oh, ini di sini nih. Ini panca nih. Cover panca, tapi nggak jadi yang ini cover komiknya. Nah, saya taruh dulu. Lalu saya kayaknya harus pindah. Nah, yang berikutnya adalah My Lifetime Project Pusaka Dewa. Tada. Tidak setebal 2O ya. Ini karena masih ongoing juga, sama kayak si Wanara, masih ongoing. Jadi ini masih ya segini-gini aja lah. Tapi ya ini arsirannya yang paling saya hayati. Saya karena ini tidak ada penerbitnya ya, penerbit sendiri. Ini halaman urutan, ini chapter 1. Nah, yang syair dari Lembah Tengkorak. Nah, ini ya fenomenal ya. Syair dari Lembah Tengkorak. Nah, ini halaman yang saya kerjakan. Kalau ada yang nanya halamannya gimana kerjanya, ya ini A4 yang pertarungan naga ya. Ini A4 saya jejer ngerjainnya. Saya scan-nya juga satu-satu, lalu saya satuin di Photoshop. Ini arsip aslinya. Jadi ya 2 lembar A4. Waktu bikin gimana? Karena meja saya itu gede. Jadi saya taruh 2, saya mepetin. Saya kasih apa ya? Jadi di balik kertas ini tuh ada stiker, bukan stiker, apa namanya tuh? Selotip putih. Saya tempelin, nanti saya bikin double tape di bawah, saya tempelin itu loh. Jadi nanti nggak akan merusak kertas kalau diangkat. Jadi double tape, dia akan nyentuh ke punggung selotip kertas. Ya, jadi aman itu, kertasnya nggak akan terluka lah istilahnya, nggak akan sobek. Ini lembar-lembarnya, karena bedanya ini saya nggak punya deadline. Kalau yang semuanya ini hampir ada deadline-nya semua. Ini saya ngerjainnya pokoknya santai, saya harus mengerjakannya dengan enjoy. Saya harus mengarsir dengan sepenuh hati, sehingga ya ini halaman-halamannya bisa cenderung lebih detail arsirnya. Ini juga dikerjakan di A4 2 lembar jadi 1. Saya nggak ngerjain di kertas A3, jarang, nggak pernah malah.
Dan di komik Pusaka Dewa ini saya paling seneng gambar hutan. Jadi di sini banyak banget scene hutannya nih, kayak gini, ini detail scene hutannya. No. Karena bentuknya organik ya, jadi saya tidak perlu penggaris, saya tidak perlu referensi, perlu sih referensi, tapi referensinya di kepala. Jadi saya lebih seneng itu saya ke hutan dulu, saya ngerekam pakai kepala, saya gambar di situ, habis itu pas sudah ngomik saya nggak perlu pakai referensi lagi, jadi tinggal ngambil apa yang ada di kepala. Ini kayaknya ini kemarin saya ingat ada pohon pakis misalnya, saya tempel-tempel aja yang ada di kepala, jadi saya nabungnya di kepala dulu. Paling males kalau nyontek gitu, jadi pas lagi ngerjain saya lihat referensi, gambar lagi referensi, itu buat saya makan waktu dan mengganggu keasikan gitu. Jadi saya lebih sering ya seperti itu, lebih sering tuh belanja visual dulu, dirangkum sebanyak-banyaknya. Misalnya saya besok mau gambar hutan, saya proyeksi dulu nih ke depan, saya memproyeksikan nanti mau gambar hutan, yaudah saya kemana kayak yang simpel aja. Kalau di Bandung itu ada Taman Hutan Raya, kadang-kadang cuma sekedar ke ini Babakan Siliwangi, atau memang kalau niat mau ke camping ground beneran nyari referensi. Dan kadang-kadang saya tidak memfoto, soalnya saya harus ngerekamnya pakai tangan dan ingatan. Jadi saya harus gambar batu, nanti tangan saya kan inget tuh namanya ingatan motorik kalau nggak salah. Jadi saya pernah gambar itu, nanti akan terulang otomatis ketika saya mengkaryakannya langsung itu. Ini adegan di chapter buku keempat kalau nggak salah. Ini saya ngambil dari pemaparan tentang Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu adalah aliran kepercayaan yang ada di era akhir Majapahit sih kalau nggak salah. Jadi Bhairawa Tantra itu meminum darah di atas tumpukan mayat. Nah, ini definisinya seperti ini. Ini komiknya bisa teman-teman baca dan beli dulu ya, fisiknya maupun digitalnya di aplikasi Raga Sukma Komik. Nah, di aplikasi Raga Sukma Komik itu ada komik Pusaka Dewa sudah sampai 4. Yang kelima tidak ada di sini karena masih dikaryakan. Oh iya, ini di pengarsipan yang ini juga ada artwork yang merupakan aset game yang saya kembangkan untuk tesis yang pas S2 itu saya bikin. Sebelum ada komik Pusaka Dewa itu saya bikin game namanya Keris Tempa. Ini aset-asetnya saya satuin di sini karena masih satu nuansa. Gamenya ya nggak ada, ini waktu itu cuma mock up, belum nemu developernya. Ini Pusaka Dewa. Lalu Grejinga. Grejinga juga sama nih tebelnya nih. Dan ini karena masih satu universe, ini di satu ini. Di sini ada ini Lovebird Diary, ini ada Zen Diary ya. Lovebird Diary, ini ada DOTV, Days of the Violet. Terus ada Vanilla Sprinkle. Terus ada Purple Sunday juga di sini. Sama yang The Twilight ya, otomatis yang pertama. Ini Grejinga. Nah, ini bedanya ya, kalau Grejinga itu saya kerjainnya di kertas A4 tapi saya bagi 2. Nah, itu kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Ini kan sebetulnya dua lembar ini. Ini nyampur sama artwork juga, artwork karakter kayak gini nih. Nah, ya seperti ini. Nah, ini nih yang saya maksud dibagi jadi 2 nih. Nah, ini sebetulnya saya ngerjainnya di A4 saya bagi 2, A5 aslinya. Dari episode yang paling awal banget sampai akhir, beberapa naskah tidak ketemu karena waktu itu kan ini tahun 2012 kalau nggak salah dikaryakannya. Dan waktu itu saya masih main ke Jogja, masih banyak riset, jadi masih main ke Pandeglang misalnya. Itu kadang-kadang harus ngelewatin hari Kamis, kan ini tayangnya Senin Kamis tuh. Jadi saya harus gambar malam itu juga, senemunya kertas. Kalau pas saya lupa gitu nggak bawa, ya udah saya harus nggak sempat nabung. Ada yang sempat nabung, ada yang nggak gitu. Kalau nggak sempat nabung, saya karyakan di hari itu. Saya pakai kamera digital, foto kamera digital yang dulu ya, bukan SLR. Jadi saya foto,
Saya touch up satu-satu lah per panel itu, karena kan ada yang ngeblur, ada yang enggak gitu. Saya susun baru saya terbitkan. Waktu itu tayang di Facebook kan. Itu. Ini ada yang kayak gini nih, format halamannya nih. Bukan strip ya, tapi komik utuh. Dan ada yang salah-salah nih, nih. Coba lihat dagunya Dharma nih. Nah, dagunya itu salah tuh. Ini saya edit di Photoshop. Karena ini yang The Twilight itu tidak ada satupun yang pakai sketsa, jadi langsung spidol. Makanya sebetulnya garisnya itu petot-petot kalau lihat naskah aslinya. Lihat yang Zahra deh. Nah, itu Zahra tuh. Jelek kan sebetulnya. Tuh, nanti saya edit lagi di Photoshop. Nah, ini ada yang lucu nih. Saya pengen gambar matanya Martin salah, terus saya bikin di sampingnya aja biar nggak lupa matanya Martin mana. Tuh ada matanya Martin tuh. Nah, yang ini nih. Tuh. Nah, itu matanya nanti saya tempel di Photoshop. Gitu. Ini The Twilight. Berapa lembar ya? 200 kalau tidak salah. Terus ada Days of the Violet nih. Ini judulnya di sini saya bikinnya. Sama formatnya, Days of the Violet tuh masih comic strip. Ini berat ya. Kalau nggak salah ini juga melebihi 1 rim ini. Ini Glass Stain. Kalau teman-teman beli Days of the Violet ada komik bonus judulnya Glass Stain. Itu komik pertemuannya Zahra dengan Dharma. Nah, ini ada Days of the Violet. Salah ini apa ya? Oh, ini skrip yang belum saya karyakan. Ini pertemuannya Grace sama Jingga. Saya tulis skrip. Nah, kadang-kadang saya nulis skrip, kadang-kadang enggak. Nah, ini ada yang tahu, ini artwork untuk kaosnya Zaki. Nih. Kalau misalnya ini buat Days of the Violet juga, cuman nggak sekompleks ini. Ini kompleks yang tadi ya. Terus nama nih. Nah, ini apa ya? Nih cuma di sini saya kadang-kadang nulis bentuknya skrip, kadang-kadang langsung berubah karya. Tapi skrip ini untuk memetakan sih sebetulnya. Jadi bisa nyampe berapa episode ya ini, kayak gitu kira-kira. Jadi untuk memetakan ide-idenya. Saya mau naruh ide tentang kecemburuan di sini, saya mau naruh ide tentang perselingkuhan di sini, kayak gitu. Jadi saya bikin panjang, nanti saya tinggal tempatin di blocking poin-poin tadi itu untuk mempermudah. Jadi kira-kira akan nyampe bisa nih 60 episode kayak gitu. Saya udah ada tabungan idenya dulu, belum sampai karyanya. Ini apa ya? Ini lupa, ntar. Terus ada Purple Sunday juga di sini. Purple Sunday tayang di Reon. Nih cover chapter satunya yang ada Nila ya, karakter Nila, ada karakter adiknya Grey. Nih, di sini nih. Ini chapter 2 apa chapter 3 lupa. Oh, chapter 2 ini Nila. Ini Nila. Ini Purple Sunday banyak, tebal juga. 7 chapter. Kalau udah diterbitkan juga oleh Reon, teman-teman bisa cari di Tokopedia-nya Reon, tokopedia.com/reoncomicscomic. Ngos-ngosan bos. Ini Purple Sunday, ini sampai Purple Sunday. Ya, ini Purple Sunday ini terakhir. Nah, ini artworknya. Ada artworknya juga. Nah, ini Nila gendong kucingnya Grey ini, ibu kampus. Ini ada Grey kalau punya anak. Padahal ini Grey gendong Nila. Udah ya. Ini Grey dan Jingga. Lalu ada Piraku-Piraku dan Spalko. Yes, benar. Piraku-Piraku dikerjakan manual. Pewarnaannya lah yang digital. Nih, ini ada Piraku-Piraku. Nita nih. Piraku-Piraku. Ini karakter-karakternya ya. Ada Dimas, Candi Gapura, dan Kartasasmita. Dikerjainnya sama kayak Grey dan Jingga, yaitu di kertas A4 tapi dibagi 2. Nah, ini kayak gini nih. Jadi formatnya sebetulnya sudah format cetak. Jadi saya bisa aja nyetak komik Piraku-Piraku. Kayak gini nih. Tuh. Nah, udah format cetak tuh. Nah, saya kebiasaan begitu. Jadi
saya memang memproyeksikan terbit sebagai dua media ya, webtoon dan cetak. Terus ini Piraku-Piraku sampai episode berapapun sama formatnya. Tuh. Dan belum lanjut Piraku-Piraku. Paling pending apa? Proyeknya paling lama lah pendingnya, karena sekarang udah kadung menandatangani beberapa proyek. Nah, Piraku-Piraku itu nantilah, masih nanti. Nah, ini sama ya, tuh formatnya. A4/2. Sampai episode terakhir. Mana ya episode terakhir? Ini episode terakhirnya yang tak ketemu ibunya nih. Tuh ada yang ibu. Nah, judul terakhirnya, kalimat terakhirnya ibu. Nita sama Bejo. Nah, ini waktu itu dipakai untuk bikin standee. Standee itu patung 2D ya, waktu untuk acara Webtoonies Day. Salah apa ya waktu itu ya? Pokoknya zaman belum gede lah line webtoon, masih cuma ada Super Santai, udah ada Droid Wars nih, Nusantara Droid Wars juga itu. Saya lupa tahun berapa, 2016 kalau nggak salah. Ini ada artwork Ta untuk stiker line. Jadi teman-teman bisa mendownload ini di stiker line store, ada Ta. Lalu di sini saya gabung pengarsipannya dengan Spalko. Ini Spalko ada di sini. Nah, ini halamannya Spalko. Tada. Ini termasuk karya yang menorehkan prestasi karena pernah menang di Xiamen International Animation Festival kalau nggak salah, di Cina waktu itu. Menangnya karena saya mengubah konsep superhero yang biasanya superhero cowok melindungi cewek lemah, nah gitu. Nah, sekarang dibalik, superheroin cewek melindungi cowok yang lemah, gitu lah. Nih kalau halaman spread kayak gini nih contohnya. Nih ya sama lah, lembar A4 dibagi 2. Bukan dua lembar A4, bukan A4 bagi 2 ya. Ini full karena ini tamatnya ini. Tapi saya tambahin juga sama special chapter. Kalau versi cetaknya itu ada chapter spesial. Nah, ini halamannya, chapter spesialnya ini. Jadi teman-teman hanya bisa membacanya di versi cetak, karena di yang majalah Reon nggak ada nih versi chapter spesial. Untuk membelinya teman-teman bisa langsung ke tokopedia.com/reoncomics. Nah, itu di situ belinya. Ini ada karakternya juga, desain karakter. Nah, ini ada 3 tampaknya si Tesla, Janus. Nah, ini nih adegannya. Jadi cewek superhero melindungi pacarnya yang manusia biasa, gitu maksudnya. Oke, sudah cukup. Ini Piraku-Piraku dan Spalko. Terus ada komik lain-lain. Nah, ini yang biasanya lepasan nih kalau nggak salah nih. Apa aja isinya? Yang pertama The Dreamcatchers. Ini karena pendek, dia cuma 80 halaman apa 90 halaman lupa. Nih. Ini adegan terakhir ya. Komik dengan ini gambar spread pertama yang saya bikin di tahun 2010 ini bikinnya. Saya bikin ini, saya toning, langsung saya kirim di akhir tahun 2010. Ini artworknya. Ini Rangga. Ya. Setelah Dreamcatchers di sini ada ini nih yang mungkin saya bikin toning sendiri. Saya bikin materi toning sendiri. Tone itu shading ya. Shading kalau di komik kan biasanya bentuknya raster. Kalau di software Clip Studio Paint itu udah ada tuh, tinggal diklik langsung keluar rasternya. Saya bikin sendiri ini, saya bikin varian raster. Manual ya saya bikinnya. Tuh. Saya scan, saya kecilin, saya bikin pattern, jadilah toning. Makanya toning saya itu punya saya sendiri. Jadi semua komik saya pakai toningan yang tadi. Jadi saya nggak pakai toningan orang. Ini yang berikutnya adalah komik Panca. Nah,
Ini komik panca. Ini pendek, komiknya 40 halaman kalau nggak salah. Kok 40 halaman sih? Iya bener 40 halaman. Soalnya harganya 40.000. Ini teman-teman kalau mau beli bisa WhatsApp sih. Nanti saya cantumin nomornya. Ini komik panca. Ada komik panca di sini pengarsipannya. Lalu ada ini yang menarik nih. Komik pendekar tongkat emas. Nah, nih. Saya sama Alex Irzaki bikinnya bareng-bareng. Waktu itu tahun 2014 ada film Pendekar Tongkat Emas yang main Nicholas Saputra sama Reza Radian tuh. Bikinan Mira Lesmana. Miles Production. Nah, Miles itu mengontak MNC Gramedia, MNC Gramedia ngontak Padepokan Raga Sukma. Waktu itu baru berdiri Padepokan Raga Sukma. Langsung dapat ini job komik pendekar. Ini dia, aduh mak. Nah ini. Komiknya sekarang nggak tahu dijual apa enggak. Udah jadi artefak. Ini beberapa halaman diganti sama Zaki. Halaman yang ini kalau tidak salah nggak ada ini. Sama Zaki diganti. Secara digital kalau Zaki gambarnya. Saya blocking 32 halaman. Ini covernya juga saya bikin nih. Nah. Yang ini untuk komik KKI, judulnya Maharaja Moksa. Sekarang ada juga di aplikasi Raga Sukma Komik. Jadi di Play Store itu teman-teman silakan download aplikasi Raga Sukma Komik. Di situ ada di dalamnya ada komik judulnya Serat Wiramurti. Di situ ada 4 ya, 3 judul komik kalau nggak salah. 3 apa 4 ya? Tricatra Manunggal, Maharaja Moksa, Puspadahana 3 komik yang saya bikin kolaborasi sama Alex Irzaki. Jadi bikinan 2 orang. Ini komik nomor 1 yang Tricatra Manunggal itu nggak ada artefak manualnya. Kenapa? Karena memang langsung dikerjakan digital. Yang kedua, saya ngerasa gini, waktu itu kan ngejar deadline. Saya nggak kurang cepat kalau ngerjain digital. Saya harus ngerjain manual. Jadi kalau manual saya cepat banget. Akhirnya saya bikinnya ya manual. Nih, manual tinggal di coloring sama Zaki nih. Ada ini kolosal ini. Komik paling memakan tenaga karena kolosal. Banyakan orang semuanya tuh. Karena perang 2 kerajaan. Nah, yang terakhir agak-agak santuy. Nah, ini perang 2 kerajaan nih. Nah, tuh. Heboh kan? Nah, habis itu baru yang terakhir itu ini yang Puspadahana. Kelihatan ya? Ini Puspadahana ini. Ini lebih karena kapok ya, mengerjakan Maharaja Moksa kapok saya. Menyesal lah, banyak adegan kebanyakan orang, akhirnya saya perkecil lingkupnya. Waktu itu bikin ceritanya di perguruan doang. Jadi yang tadi kerajaan di perguruan. Nah, jadi lebih kecil. Jumlah orangnya pun lebih sedikit. Lalu ada arsip untuk komik Kalau Monyet Jatuh Cinta. Nah, ini masih di pengarsipan yang sama ya. Ini karena ini pendek, ini 40 halaman kalau tidak salah. Ini komik romance. Waktu itu diterbitkan oleh Pastel Comics, itu punyanya Mizan. Komik ini terbit yang Kalau Monyet Jatuh Cinta bareng sama komiknya Anissa Nisbihani yang judulnya apa ya judulnya? Anissa Nisbihani lupa aku malah. Itu bareng lah, satu punya saya sama Anissa jadi satu. Lalu ada komik, nah ini nih, komik Partikelir. Nah, Partikelir ini komik bareng sama Kolam Komik lagi. Waktu itu untuk mengomikkan filmnya Panji Pragiwaksono. Sama judulnya Partikelir juga. Ini tuh side story. Jadi kayak cerita sebelum karakter siapa namanya lupa aku. Pokoknya sebelum diperankan oleh Panji sama Deva Mahendra. Jadi waktu mereka pas kecilnya itu diperankan oleh Bisma sama ini Kiki Koboy Junior itu loh. Jadi Kikinya nanti gede jadi Panji, Bismanya jadi Deva Mahendra. Kalau tidak salah begitu, apa kebalik saya lupa. Pokoknya diperankan oleh 2 orang. Nah, saya mengkomikan pas mereka SMA sebelum jadi Panji sama Deva Mahendra. Itu komiknya diterbitkan oleh Alex Media. Kalau nggak salah sih harusnya masih ada lah kalau teman-teman nyari. Kalau nggak ada Tokopedia atau di mana. Ini komiknya, ini komik detektif. Nah, di komik yang cetaknya, yang versi cetaknya itu ada komik saya yang bentuknya seperti ini, komik cerita gitu ya panjang. Ada komik strip juga yang dibikin oleh
Dewe sama Apis. Jadi satu buku itu ada dua, karya. Nih, komik-komik halaman komik Partikelir. Terus nah, ini karakter desainnya. Nah, ini adegan terakhir. Adegan terakhir di komik ini adalah adegan awal di filmnya yang Panji kejar-kejaran di atas busway. Ini ada desain karakternya. Tuh, namanya Adrian. Nah, Adrian namanya. Wah. Adrian sama Jaka. Ada komik Home Sweet Home. Home Sweet Home itu komik satuan pakai pensil semua ini saya ngerjainnya. Untuk kompilasi Pulang versi penerbitannya Koloni. Jadi waktu itu ada kompilasi judulnya Pulang, covernya yang bikin Scrambled si Rosan Ngalintang. Jadi Pulang, cari aja judulnya Pulang, itu terbitan Koloni. Terus ada komik saya, ini sebenarnya komik jadul nih. Waktu itu masih sketsa, judulnya I'll Be Back. Tapi saya inking untuk lomba Silent Manga Awards. Ini nggak ada kata-katanya. Ada stok komik lama. Capek bos. Ini cerita 5 halaman yang Dinda itu. Nah ini. Tapi pendek-pendek ya, cuma 5 halaman. Terus ada, nah ini yang paling fenomenal. Komik Sweet Dreams. Nah, komik saya dengan Mas Dimboy. Ini yang versi punya saya. Punya Mas Dimboy yang komik strip. Akankah ada lanjutannya? Hanya mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Terus yang terakhir komik 67. Ini komik superhero untuk merayakan HUT RI yang ke-67. Aduh. Ini komik dakwah lah sebetulnya karena preachy banget komiknya. Nah, ini. Ya. Ini semuanya dikerjakan dengan spidol snowman. Spidol snowman tuh gitu, kalau udah agak lama, kalau nggak di coating itu namanya warnanya lama-lama jadi coklat. Tuh. Ini superhero nih. Gitu. Udah. Yang komik ini aja. Ini total 3.400-an. Terus ada artworks, ini artworks aja. Ya, jadi di komik di pengarsipan ini isinya artwork semua, tapi ini udah ditulisin detailing-detailingnya. Contohnya apa ya? Ini ilustrasi fish eye untuk Fable Heaven, novel Fable Heaven Indonesia. Tuh. Gitu, ini salah satu contohnya. Tapi ini artwork semuanya. Ada yang lepasan kayak gini nih, ini artwork Nusantara. Nih, artwork Nusantara Dwiraga. Sebetulnya masih masuk universe-nya Pusaka Dewa itu. Total ini berapa ya? Ini 1 riman lah ini. 1 rim 500-an halaman ini. Tuh, segitu tebalnya. Udah. Saya sudah megap-megap. Ini adalah arsip-arsip komik yang saya kerjakan selama 10 tahun. Dan kenapa saya sangat concern dengan pengarsipan? Karena begini. Waktu itu saya 2 kali ke Jepang dan 3 kali melihat pamerannya komikus senior. Yang pertama yang di mana yang pertama ya? Yang paling saya ingat yang di Kitakyushu sih. Yang di Kitakyushu itu ada komikus senior banget, dia udah senior banget, dia udah kayak kalau katanya sih udah 60 tahun ngomik gitu. Jadi udah senior banget dan ada karya dia yang dibuat pada tahun 40-an, 42 gitu. Kertasnya masih ada. Itu yang saya kagum. Betapa di situ saya langsung merasa betapa orang sana, para seniman di sana itu sangat menghargai karyanya. Goresan pertamanya dia aja ada gitu. Jadi diarsipkan dengan baik dan dipamerkan gitu. Mungkin dia tidak menyangka sebetulnya akan menjadi orang besar, tapi dengan cara dia menghargai karyanya, jangan-jangan itu gitu yang membuat dia jadi orang besar pada akhirnya. Makanya saya sangat gelisah gitu ketika melihat kreator-kreator di Indonesia itu kalau ngomik manual ya, terutama yang pakai lembaran tuh terlantar gitu, nggak diarsipkan dengan baik gitu. Keluarkan budget lebih untuk pengarsipan lah kalau bisa. Jadi itulah cara kita menghargai karya gitu, dan itulah cara kita menghargai proses.
Dan dengan cara seperti itu kita jadi benar-benar bisa berproses. Kadang-kadang kalau kita ngeremehin, kita jadi tidak tahu apa ya, patok yang sudah kita tancapkan di langkah sebelumnya gitu. Dengan cara kita mengarsipkan dengan baik, menghargai karya kita. Makanya saya agak cemas kalau ada komik berserakan gitu. Saya aduh, itu karya Anda gitu. Jadi Anda harus arsipkan dengan baik. Komikus Jepang itu rapi pengarsipannya. Meskipun kelihatannya itu berantakan tuh yang bikin Hunter x Hunter, kan Anda tidak tahu pengarsipan dia seperti apa gitu. Makanya Indonesia itu yang kurang seperti itu. Tidak hanya di bidang komik loh ya, di bidang semuanya kita pengarsipan tuh berantakan. Nyari sumber ini udah nggak ada bukunya, nyari ini udah nggak ada orangnya, bahkan udah mati kayak gitu. Wah, itu kita begitu lemah dalam hal pengarsipan, pendokumentasian apapun. Makanya saya salut kepada orang-orang di bidang apapun yang bergerak sangat menghargai bidang pengarsipan dan pendokumentasian. Kayak di bidang kuliner ada yang membuat dokumentasinya sehingga ada jejak-jejaknya, itu akan jadi tonggak sejarah. Dan untuk kita pribadi kayak saya sendiri, ya itulah cara saya menghargai proses. Makanya ini 10 tahun semuanya ada, dari karya yang paling pertama sampai karya yang paling terakhir gitu. Meskipun beberapa lembar itu hilang, kayak saya sedih juga, kayak misalnya aduh ini mungkin ketelingsut atau keselip di mana ya, sebetulnya mungkin nggak hilang tapi keselip lah. Dan ini masih yang berupa komik, yang ongoing masih banyak. Tapi ada yang digital, ada yang tidak, ada yang manual juga sih. Nah, sisanya masih ada di sana, itu bentuknya masih artwork untuk ilustrasi novel. Belum menabung lagi buat beli pengarsipannya. Nah, ini kalau saya sih pakai ini, istilahnya apa ya ini ya? Yang buat ngarsip ini saya mereknya Bantek ini. Tapi plastiknya beda-beda. Ini plastiknya nyari khusus yang nyarinya lumayan effort juga, nyari yang, karena bentuknya ini beda nih ringnya. Ringnya ini yang lurus ya, jadi ini tegak lurus kayak gini nih, lurus set kayak gitu. Kan ada yang ngelengkung. Nah, saya kurang suka yang ngelengkung itu, nanti jadi cenderung bisa rusak gitu. Ini cari yang emang segini tebelnya, ini yang muat, ya pokoknya muat seginilah ini. Ini kayaknya 1 rim muat deh ini. Ini 1 rim kayak, kalau nggak salah ini muat. Jadi ini kalau dihitung sebetulnya udah 3.000-an lebih, 3.000 rim lebih sebetulnya. 3.000 lembar lebih total untuk berapa komik ya nih. Soalnya ada komik yang lepasan. Tapi yang paling banyak H2O Reborn tuh. Paling banyak, tebel banget soalnya. Yang dimuatkan dalam satu. Si Wanara banyak, tapi kan artnya ada beberapa, jadi dipisah gitu. Ya, saya rasa itu sih. Jadi teman-teman sekarang yang terutama yang kan di YouTube Padepokan Ragil Sukma juga kita ngajarin supaya mulai berkarya dengan manual dan usahakan arsipnya sebagus mungkin gitu. Di Padepokan Ragil Sukma khususnya saya dan Alex Irzaki itu sangat concern dengan pengarsipan karya. Makanya kami beli pilok bening untuk coating itu loh, jadi untuk khusus yang pensil seperti apa, agak mahal dikit, tapi ya itu cara kita berinvestasi terhadap karya. Nanti siapa sih yang bisa meramalkan kalau karya kita akan jadi besar pada suatu ketika. Makanya sekarang hargailah karya kalian, mulai dari yang sangat sederhana, diarsipkan dengan baik, beli yang simpel-simpel aja. Beli Tupperware container itu loh, itu dimasukin situ dulu, diceklek itu kan kedap udara. Beli yang gel anti lembab itu dimasukin situ juga bisa. Atau seperti ini, tapi ini nanti bahaya nih kalau ada anak kecil ini, jadi harus dinaikkan sedikit, tutup lemarinya, kasih kaca, dikasih silika gel juga, jadi nggak lembab dan nggak dimakan oleh oleh suhu lah, jadi dia akan tetap awet. Beberapa ini saya coating, beberapa tidak, tapi intinya dengan cara pengarsipan seperti ini itu cenderung lebih aman ketimbang ditumpuk jadi satu, dimasukin amplop, ditaruh di bawah, bisa kena rayap gitu. Jadi makanya cari cara supaya karya Anda bisa terarsipkan dengan baik gitu. Kalau yang digital lebih mudah sebetulnya, tinggal cloud ya, beli cloud di bisa di namanya, saya lupa malah. Ya bisa di Google Drive, macam-macam sih sebetulnya penyedia cloud itu banyak. Jangan sampai nanti kalau laptopnya hilang, data hilang semua, itu jangan seperti itu. Jadi usahakan ada dua tempat penyimpanan, yang digital yaitu di cloud tadi, atau di hard disk. Jadi ada dua. Ini juga semuanya ada versi digitalnya, semuanya saya simpan aman. Jadi yang di cloud ada, saya beli khusus, jadi untuk menyimpan semua file PSD-nya termasuk saya simpan di situ. Sama
yang harddisk. Jadi harddisk saya khusus ada yang untuk nyimpan file digital halaman-halaman komik yang tadi yang sudah ditoning itu. Itu aja sih, ini tentang pengarsipan saya mau sharing sekalian nutup tahun 10 tahun saya berkarya, dan masih panjang perjalanan, masih banyak karya yang harus saya komikan. Ya, nantikan dongeng-dongeng yang akan saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.